Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Martini, BP 20 Teman saya Muhammad Fajar, 19 12 1115. Lila Syarif, 20 12 1153. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 6 ingin membacakan presentasi kami berjudul Merek, Logo, dan Kemasan. Definisi merek. Merek adalah nama istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang maksudnya untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Logo, pengertian logo. Logo adalah elemen desain grafis yang berhubungan dengan merek. Logo bermanfaat untuk mengidentifikasi merek. Logo yang baik adalah yang pertama mudah dikenali, kedua secara esensial memiliki arti yang sama bagi seluruh anggota sasaran, yang ketiga menimbulkan perasaan positif. Kemasan. Peran dari kemasan. Kemasan bukan hanya menjadi pengemas atau pelindung produk. Peran kemasan, yang pertama, penyemasan sekurang-kurangnya bentuk mahal dari iklan. Yang kedua, setiap kemasan adalah iklan 5 menit. Maaf, setiap kemasan adalah iklan 5 detik. Yang ketiga, kemasan adalah produk. Kemasan juga berguna untuk menggambarkan perhatian para sebuah merek, memisahkan merek dari kumpulan produk yang kompetitif di point of purchase, menyesuaikan harga atau nilai bagi konsumen, menandakan atau mengartikan berbagai fitur atau keuntungan merek, memotivasi pilihan merek konsumen. Menciptakan merek. Merek akan menghasilkan volume penjualan dan pendapatan yang konsisten. Yang kedua, konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, merek yang menciptakan platform untuk mengenal merek baru. Peran merek. Peran merek bagi konsumen, yang pertama mengidentifikasi pembuat produk, yang kedua memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrik atau distributor, yang ketiga mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda, yang terakhir menemukan merek mana yang memuaskan. Peran merek bagi perusahaan, yaitu yang pertama mereka menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Yang kedua, mereka membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Selanjutnya, loyalitas merek. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang bagi merek baru yang akan memasuki pasar. Selanjutnya, loyalitas menyebabkan harga lebih tinggi atau 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek bersaing. Selanjutnya, menetapkan merek. Menetapkan Penetapan merek adalah pemberian kekuatan merek kepada produk atau jasa. Penetapan merek adalah tentang penciptaan perbedaan antara produk. Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai mereka dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan berarti di antara merek di dalam kategori produk atau jasa. Perbedaan merek. Pertama, manfaat produk. Yang kedua, inovasi berkelanjut. Yang ketiga, sarana yang tidak berhubungan dengan produk. Contohnya, Chanel, Gucci, Lost Boys. Menjadi pemimpin adalah menjadi
pemimpin dalam kategori produk mereka dengan mengalami motivasi dan keinginan konsumen serta menciptakan citra yang relevan dan menarik. Mengidentifikasi brand equity. Brand equity atau disebut dengan ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat dilihat dari cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dalam merek dan juga harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan mereka bagi perusahaan. Brand equity ini terbagi dari 5, ada brand awareness, ada privability, brand reality, brand identity, dan brand associations. Yang pertama, brand awareness adalah kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Selanjutnya, brand association adalah segala sesuatu yang berhubungan di memori pelanggan. Ada beberapa cara menciptakan brand association, yaitu mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk. Contohnya, Pepsodent Whitening dengan pasta gigi untuk memutihkan gigi. Selanjutnya, brand reality. Tingkat ketertarikan dapat dibagi dalam 4 tingkat. Pertama, pelanggan tidak loyal. Yang kedua, pelanggan puas. Yang ketiga, pelanggan puas dan jika ingin berpindah merek, mereka harus mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir, pelanggan bangga terhadap produk dan merekomendasikan. Selanjutnya, brand identity. Brand identity adalah elemen visual yang merepresentasikan seperti apa sebuah perusahaan terlihat dan bagaimana citranya. Selanjutnya, atribut private quality merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa. Semakin baik persepsi pelanggan, maka akan semakin tinggi potensi pelanggan untuk menggunakan produk. Selanjutnya, ekuitas merek berbasis pelanggan. Prinsip dari merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengarkan, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Maka mencapai ekuitas merek yang baik adalah suatu yang sangat penting. Tiga bahan kunci ekuitas merek. Ekuitas merek yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan sebuah aspek pemasaran merek. Membangun ekuitas merek berdasarkan manajemen. Pilihan awal untuk elemen atau identifikasi merek yang membentuk merek seperti nama, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu kemasan, dan papan iklan. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan berhubungan merek tersebut dengan merupakan entitas lain seperti orang, tempat, atau barang. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.